Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya masih dalam lindungan Allah ya. Semoga semuanya masih dalam kondisi sehat. Berjumpa lagi dengan Ustadzah. Kali ini materi yang Ustadzah sampaikan yaitu untuk pelajaran SKI yang berjudul dakwah Nabi Muhammad pada awal kenabian. Nah, di sini dakwah yang dilakukan Nabi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi sesuai dengan surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang artinya adalah seperti ini: hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Dakwah yang dilakukan Nabi secara sembunyi-sembunyi dilakukan dan disampaikan kepada orang terdekat ya, keluarga terdekat dan teman-teman terdekat beliau. Di antaranya ada Khadijah, ada istri Nabi, Zaid bin Haritsa, pembantu Nabi, ada Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi, dan ada Abu Bakar atau sahabat Nabi. Nah, setelah Nabi berdakwah kepada teman-teman terdekatnya tadi, Nabi juga melakukan dakwah kepada beberapa orang tertentu, yaitu ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Abu Salamah, dan Al-Arqam. Nah, 9 orang yang tertulis di sini disebut juga dengan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dakwah yang dilakukan Nabi secara sembunyi-sembunyi dilakukan di rumah Al-Arqam, dilakukan selama 3 tahun dengan jumlah pengikut yang masuk Islam sekitar 40 orang. Nah, sekarang dakwah yang dilakukan secara terang-terangan sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, setelah mendapat perintah di surat Al-Hijr ini, barulah Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan atau terbuka kepada keluarga besar dan kerabatnya yang dilakukan selama 7 tahun. Bahkan paman Nabi yaitu Abu Thalib secara terang-terangan menolak masuk Islam, namun tetap melindungi Nabi. Namun beda lagi dengan paman Nabi yang lain yaitu Abu Lahab. Abu Lahab justru menentang Nabi, bahkan ingin mencelakai Nabi. Nah, beberapa penyebab orang Quraisy menentang dakwah Nabi. Yang pertama adalah persaingan berebut kekuasaan, di mana suku-suku pada waktu itu bersaing untuk menjadi yang paling berkuasa. Di antaranya kaum Quraisy juga berpikir seperti itu. Jika ia menerima dakwah Nabi, maka kaum Quraisy ini nanti pada akhirnya ya akan tunduk pada kekuasaan Bani Hasyim, di mana Bani Hasyim adalah asal suku dari Nabi Muhammad ya. Kemudian yang kedua, ajaran tentang kedudukan manusia yang sama, bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah kecuali hanya orang-orang yang beriman. Namun masyarakat Arab mengelompokkan masyarakat tidak berdasarkan itu, tidak berdasarkan tingkat keimanan, namun berdasarkan harta dan kedudukannya. Kemudian yang ketiga, takut akan adanya hari kebangkitan. Kaum Quraisy tidak dapat menerima ajaran yang mengajarkan bahwa manusia akan hidup kembali setelah kematian. Mereka berpikir bahwa manusia akan hidup selamanya sampai seterusnya, tidak ada kematian. Seperti itu pikiran orang Quraisy. Kemudian yang keempat, sikap taklid. Apa itu taklid? Taklid kepada ajaran nenek moyang. Taklid itu artinya mengikuti ajaran lama tanpa tahu alasan atau sebab-sebabnya. Jadi orang Quraisy ini menganut pada ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah pada berhala dan patung-patung yang mereka buat sendiri. Jadi patung yang mereka buat sendiri ya mereka sembah sendiri. Kemudian faktor yang kelima adalah faktor ekonomi.
di mana Islam dapat menyebabkan pengurangan penghasilan dari kaum Quraisy karena sebagian besar kaum Quraisy ini bekerja sebagai pemahat patung, dan patung-patung inilah yang akan dijadikan sesembahan atau sembahyangnya mereka. Jadi seandainya banyak kaum Quraisy yang masuk ke dalam agama Islam, otomatis mereka akan tidak menyembah patung lagi, maka pemasukan mereka dari pekerjaan mereka membuat patung akan berkurang. Seperti itu ya. Kemudian ada beberapa gangguan kafir Quraisy terhadap Nabi dan pengikutnya. Salah satunya adalah memujuk Nabi Muhammad. Berulang kali kaum kafir Quraisy memujuk Nabi secara langsung maupun melalui pamannya. Ya, pamannya tadi namanya adalah Abu Thalib, supaya Nabi berhenti berdakwah. Namun Nabi selalu menolak. Kemudian yang kedua, mengejek Nabi Muhammad dan pengikutnya. Kaum kafir berulang kali juga mencemooh, mengejek, bahkan menganiaya dari kaum-kaum Nabi Muhammad yang sudah memeluk agama Islam ini ya. Supaya apa? Supaya mereka keluar dari ajaran Islam. Namun ejekan dan siksaan itu malah tidak membuat mereka lemah, justru mereka semakin kuat keimanannya. Yang ketiga, ada yang mencoba membunuh Nabi. Namun percobaan pembunuhan ini beberapa kali mengalami kegagalan karena Nabi selalu dilindungi Allah. Kemudian yang keempat, memboikot Nabi Muhammad dan pengikutnya dengan cara yaitu melarang berkomunikasi, perdagangan, bahkan menikah. Jadi semua akses untuk perdagangan, ekonomi, semuanya sudah diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Kemudian terakhir, menganiaya Nabi dan pengikutnya, yaitu dengan cara menawarkan uang, harta, kedudukan. Bahkan ada juga yang sampai menganiaya, bahkan menyiksa kaum Islam yang sudah mengikuti Nabi ini ya. Nah, bahkan juga ada yang sampai meletakkan kotoran unta di punggung Nabi saat Nabi sedang sholat di dekatnya Ka'bah. Seperti itu ya penyiksaannya, luar biasa. Nah, dari yang Ustazah jelaskan tadi mengenai dakwah Nabi, kira-kira sikap apa yang perlu diteladani? Yang pertama adalah ketabahan dan kesabaran Nabi dan pengikutnya. Mereka walaupun ditawari dengan harta dan kedudukan, mereka tetap tetap kukuh pada ajaran Islam. Bahkan walaupun disiksa, mereka tetap menjaga keimanan dan semakin taat kepada Allah. Nah, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan di materi dakwah Nabi hari ini. Mungkin untuk materi dan videonya bisa kalian amati dan kalian lihat sendiri ya nanti. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa bertanya ke Ustazah. Ya, selanjutnya ada tugas dari Ustazah. Setelah ini ya akan Ustazah sampaikan setelah kalian membaca materi dan mendengarkan video atau melihat video yang ditayangkan ini. Mungkin cukup sekian dari Ustazah. Jika ada kurang dan lebihnya, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.